Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih masih mau mampir di kanal YouTube saya. Kanal YouTube yang secara konsisten akan membahas aspek-aspek kesehatan dan juga aspek-aspek keselamatan di tempat kerja. Namun untuk kedua aspek ini saya akan memperkuat terlebih dahulu di semua video-video yang akan saya unggah. Itu terkait dengan pemahaman-pemahaman dasar atau pemahaman-pemahaman secara definisi, sehingga kita matang dalam mengkaji atau memahami semua unsur atau bahkan semua prosedur atau semua kejadian yang ada di tempat kerja kita. Baik bulan ini dan juga untuk bulan depan merupakan bulan yang sangat spesial, kawan-kawan, karena pada bulan ini, tepatnya tanggal 12 Januari hingga nanti di 12 Februari itu ada momentum peringatan untuk bulan ketiga nasional. Itu artinya pada hari ini juga, karena momentum tersebut, saya akan menyampaikan topik atau materi yang menurut saya sangat penting dan perannya sangat substansial dan bahkan signifikan, karena materi yang akan saya sampaikan ini dia sangat meliputi semua aktivitas, semua area pada pekerjaan dimanapun kita berada, kawan-kawan. Khususnya rekan-rekan yang beraktivitas pada area oil dan gas. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya menganggap ini adalah kado dari saya dalam rangka peringatan bulan ketiga nasional 2025. Oke, kita santai aja, kawan-kawan, rekan-rekan, kita nggak usah tegang. Sebelum saya memulai, kita ngopi dulu karena hari ini kebetulan juga lagi istirahat. Baik, materi yang akan saya kemukakan di sini atau topik yang akan saya angkat pada video kali ini itu terkait dengan H2S. Jadi rekan-rekan bisa melihat apa yang saya gantung di bahu saya ini. Ini merupakan sebuah perangkat yang dipakai untuk mendeteksi adanya beberapa gas berbahaya. Tapi secara spesifik yang akan saya jadikan topik di sini yakni terkait dengan H2S. Untuk device atau perangkat ini nanti kita akan coba bangun atau kita akan mengurai secara utuh topiknya pada video yang lain. Baik, apa itu H2S? H2S merupakan gas hidrogen sulfida yang terbentuk dari dua unsur hidrogen dan satu unsur sulfur.
satuan untuk mengukur gas H2S itu disebut ppm atau part per million. Gas H2S ini kemudian secara umum itu disebut sebagai gas telur busuk atau gas asam, tepatnya itu gas asam belerang, gas uap atau bau. Begitu kawan-kawan, itu gas H2S secara definisi. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya gas H2S ini? Itu untuk item kita yang kedua. Gas H2S itu terbentuk dari adanya proses penguraian zat-zat organik oleh bakteri. Oleh karena itu, gas H2S ini sering ditemukan atau dijumpai pada lokasi ladang atau sumur-sumur galian minyak dan gas bumi atau juga panas bumi. Kemudian sering juga terdapat pada lokasi pembuangan limbah industri. Kemudian sering berada pada lokasi peternakan dan juga lokasi pembuangan sampah, rekan-rekan. Jadi kita harus bisa memahami, nanti saya akan jelaskan. Di sini ada sekitar mungkin ada 4 atau 5 yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang berikut, yang ketiga. Yang ketiga ini itu terkait dengan bagaimana sifat dan karakteristik dari gas H2S. Sudah tergambar ya kawan-kawan. Kalau pemahaman yang secara umum itu nanti bisa dijawab part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 dan seterusnya. Tapi pada video ini saya coba untuk mendetailkan masing-masing part yang tadi saya sebutkan gitu. Baik, untuk yang pertama, sifat dan karakteristik dari gas H2S ini. Yang pertama, gas H2S dia tidak berwarna, kawan-kawan atau rekan-rekan kerja. Tapi pada konsentrasi rendah dia akan memunculkan uap yang sangat khas. Uap yang sangat khas ini artinya uap ini sangat menyengat, atau seperti yang tadi saya sudah sebutkan di atas, dia aromanya itu seperti bau telur busuk, rekan-rekan. Itu yang pertama. Yang kedua, gas H2S ini merupakan jenis gas yang beracun. Tolong diingat dan digarisbawahi kawan-kawan. Yang ketiga, gas H2S ini dia merupakan gas yang mudah, bahkan bisa terbakar gitu. Pertanyaannya, pada konsentrasi berapa gas H2S ini dia akan terbakar? Oke. Gas H2S ini dia akan terbakar pada suhu atau temperatur di batas 500 derajat Fahrenheit atau 260 derajat Celcius. Itu angkanya kawan-kawan. Yang berikut, gas H2S merupakan gas yang mudah, bahkan bisa meledak, rekan-rekan. Tapi balik lagi, pertanyaannya pada konsentrasi berapa gas H2S ini dia akan atau bisa meledak. Baik, gas H2S dia akan meledak
apabila konsentrasi LEL atau lower explosive limit itu di angka 4,3% atau 43.000 ppm kawan-kawan. Itu angkanya. Sampai dengan angka 4,6% atau 46.000 ppm, gas H2S ini dia akan meledak. Kalau yang tadi di atasnya itu dia mudah terbakar di suhu 500 derajat Fahrenheit atau 260 derajat Celcius, kawan-kawan. Yang berikut ini sudah saya sampaikan, dia akan meledak pada konsentrasi LEL itu di angka 4,3% atau 43.000 ppm, sampai dengan UL atau upper explosive limitnya itu di angka 4,6% atau 46.000 ppm. Itu tolong digarisbawahi kawan-kawan. Yang berikut, gas H2S dia merupakan gas yang berat jenisnya itu lebih berat daripada udara. Jadi gas H2S ini rekan-rekan dia berbeda dengan, sebenarnya ada 3, nanti kita urai di video-video berikutnya. Saya sebutkan aja satu, yaitu metan. Kalau metan dia lebih ringan dari udara, rekan-rekan. Jadi kalau kita simulasikan misalnya ini ukuran tinggi tangki, metan itu posisinya di sini, dan gas H2S dan di tengah itu ada lagi gasnya. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Oke. Dia lebih rendah daripada udara. Pertanyaannya, di angka berapa atau berapa skala atau berapa perbandingannya dengan berat jenis udara. Kita ambil sampel saja atau kita contohkan, misalnya berat jenis udara itu berada pada 1 atmosfer atau 1 atm, itu berarti sama dengan kurang lebih berat jenis gas H2S itu berada di angka 1,2 atm atau 1,2 atmosfer. Begitu kawan-kawan. Yang berikut, gas H2S ini dia mudah larut di dalam air, rekan-rekan. Jadi pada beberapa kasus yang pernah saya dengar, ya, bukan saya lihat atau saya mengalami, tapi yang pernah saya dengar, di suatu lokasi pekerjaan ada pekerja yang terpapar H2S itu, kemudian karena minimnya pemahaman rekan-rekan kerja dia yang lain pada saat proses penyelamatan, itu sempat dia disuruh untuk meminum air putih. Itu tindakan yang salah, kawan-kawan, ya. Artinya salah di sini justru dengan memberikan korban air putih itu secara otomatis kita akan mempercepat. Ya, kawan-kawan sudah paham apa yang saya maksud dengan mempercepat. Bahasa saya terkait dengan mempercepat itu kawan-kawan sudah paham lah arahnya kemana. Pertanyaannya, pada angka berapa gas H2S ini dia bisa larut di dalam air, kawan-kawan? Oke, jawabannya adalah di angka 437 ml per 100 ml air itu pada suhu 0 derajat Celcius. Itu yang pertama, kawan-kawan. Yang kedua, bisa di angka 160 ml air per 100 ml air dengan suhu 40 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya
sampaikan keliru misalnya atau salah, silakan kawan-kawan koreksi atau kawan-kawan komen di kolom komentar. Oke, yang berikut, gas H2S dia memiliki unsur atau sifat korosif. Artinya apa? Artinya gas H2S ini bisa membuat material, dalam hal ini besi atau logam, itu bisa berkarat, kawan-kawan. Oke, jadi tadi kita balik ke poin awal, kita sudah membahas tentang apa itu gas H2S secara definisi, kemudian bagaimana proses terjadinya gas H2S, kemudian kita sudah bahas tentang bagaimana sifat-sifat dan karakteristik dari gas H2S, dan yang terakhir untuk menutup video ini kita akan masuk pada topik penutup, yakni bagaimana efek yang ditimbulkan oleh gas H2S secara fisik terhadap manusia. Oke, yang pertama itu, jadi dia ada terbagi 4 ya kawan-kawan. Yang pertama adalah berapa lama, itu tergantung berapa lama kita berada di area atau zona H2S. Yang pertama. Yang kedua adalah frekuensi H2S itu sendiri. Yang ketiga, besarnya paparan H2S, gas H2S. Yang terakhir atau yang keempat adalah berapa daya tahan tubuh manusia terhadap paparan gas H2S itu sendiri, kawan-kawan. Jadi melalui video singkat ini saya berharap ini bisa menjadi bahan informasi, bahan tukar ilmu, bahan sharing, sehingga apa yang kurang pada saya mudah-mudahan kawan-kawan bisa lengkapi, dan apa yang belum kawan-kawan ketahui mudah-mudahan lewat video ini apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan masukan buat kawan-kawan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan atau rekan-rekan. Jangan lupa kalau misalnya ada hal yang keliru atau ada hal yang salah dengan yang saya sampaikan, silakan kawan-kawan koreksi atau kawan-kawan komen. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Salam K3 Nasional.